Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, berjumpa lagi di channel Mahaba Official. Kali ini kita akan membahas kisah cinta beda agama sudah terjadi sejak zaman Nabi. Salah satu putri Rasulullah SAW pun pernah mengalaminya. Putri Rasulullah yang mengalami cinta beda agama adalah Zainab. Sayyidah Zainab menikah dengan Abul Ash bin Rabi. Abul Ash bin Rabi adalah salah seorang pemuka Quraisy. Cinta putri Rasulullah ini sangatlah dalam dan keduanya saling mencintai. Namun, perbedaan keyakinan sempat memisahkan keduanya. Setelah turunnya wahyu kenabian kepada Rasulullah SAW, Abul Ash tetap kukuh pada kepercayaan nenek moyangnya. Ia tetap menyembah berhala, sebagaimana ora pertemuan Zainab dan Abul Ash. Zainab radhiyallahu an adalah putri sulung dari Rasulullah SAW dari pernikahannya dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Saat itu, Zainab dilahirkan saat Rasulullah berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebagai anak pertama, Zainab terbiasa untuk membantu dan meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga serta mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah, ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Sementara itu, Abul Ash bin Rabi bin Abdil Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurashi merupakan pemuda terhormat dengan kekayaan melimpah. Ia merupakan putra Halah bin Khuwailid yang tak lain merupakan saudara Khadijah radhiyallahu an. Dengan kata lain, Abul Ash merupakan keponakan dari Khadijah radhiyallahu an. Setelah dewasa, Abul Ash menjadi seorang pemuda yang kaya, rupawan, dan mempesona. Kehidupannya bergelimang kenikmatan hingga setelah cukup usia ia menikahi Zainab. Pernikahan ini berlangsung sebelum masa kenabian Rasulullah SAW. Kisah perjuangan cinta Zainab dan Abul Ash hingga pada akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah dan Zainab tidak diperbolehkan oleh sang suami dan keluarganya untuk meninggalkan Makkah. Bahkan hingga perang Badar meletus, Zainab menjadi satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Makkah. Pada saat itu Abul Ash turut serta dalam pertempuran untuk memerang kaum muslimin dan mertuanya, Rasulullah SAW. Peperangan tersebut jelas membuat Zainab merasa gelisah. Bagaimana tidak, saat itu sang suami berada di pihak musuh yang melawan ayahandanya padahal keduanya merupakan orang yang sangat dicintai oleh Zainab radhiyallahu an. Zainab hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun ia juga berharap suaminya dijauhkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Pada akhirnya, kaum muslimin memenangkan peperangan dan Abul Ash menjadi salah satu tawanan. Ia digiring menuju Madinah dan Rasulullah mewajibkan setiap tawanan menebus diri mereka jika ingin bebas. Rasulullah SAW menetapkan uang tebusan antara tahun 1.000 sampai 4.000 dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya. Akhirnya, Zainab mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah melihat Zainab beserta dengan kalung tersebut beliau terharu, air mata pun menetes di pipi beliau. Melihat duka Rasulullah, para sahabat setuju untuk membebaskan Abul Ash bin Rabi tanpa harus membayar tebusan. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan kalung tersebut dan meminta Abul Ash untuk menceraikan Zainab radhiyallahu an. Pada dasarnya, menurut hukum Islam seorang wanita mukmin tidak boleh menikahi laki-laki kafir. Abul Ash yang mendengarnya kemudian menyetujui hal tersebut. Ketika kembali ke Makkah keluarga Abul Ash berkata, biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya. Namun, Abul Ash sangat mencintai Zainab sehingga ia berkata, di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku. Meskipun dihalang-halangi orang Quraisy pada akhirnya Abul Ash melepaskan Zainab ke Madinah. Hingga di tengah perjalanan, beberapa orang Quraisy mengganggu unta Zainab radhiyallahu an sehingga putri Rasulullah SAW tersebut jatuh. Pada saat itu, Zainab tengah mengandung karena hal tersebut ia harus kehilangan bayinya karena keguguran. Setelah kejadian itu Zainab radhiyallahu an terus sakit-sakitan dan lukanya sulit untuk diobati. Hingga pada akhirnya, Abul Ash diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk Islam. Ia menyusul Zainab pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah sangat senang menerima menantunya kembali. Zainab radhiyallahu an pun bahagia, hari-hari terakhir hidupnya ditemani suami tercinta, hingga akhirnya wafat pada tahun 8 Hijriah. Demikianlah cerita dari Zainab radhiyallahu an, putri Rasulullah yang pernah mengalami cinta beda agama dengan salah seorang Quraisy, penyembah berhala.
Sekian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share bagi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.